Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Adilah, NIM 2102134760 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Riau. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah dipelajari selama satu semester ini. Baik, ada 9 bab yang akan saya review. Maka dari itu, masuk saja kepada bab yang pertama, yaitu tentang kerajaan-kerajaan di Riau. Pada kerajaan-kerajaan di Riau ini, saya akan mengulas 2 kerajaan saja. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 sampai 1945. Pendirinya yaitu Raja Kecik atau Raja Kecik yang bergelar Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Sultan Mahmud Shah dari Kepulauan Johor. Terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahan berada di Buantan. Puncak kejayaan Kerajaan Siak berlangsung pada pemerintahan Sultan Syarif Hasim dan pemerintahan Sultan Syarif Kasim. Keruntuhan Kerajaan Siak diawali dengan ekspansi Belanda ke kawasan timur Sumatera yang mengakibatkan wilayah kedaulatan Siak menjadi sempit. Peninggalan Kerajaan Siak yang pertama yaitu Istana Siak, yang kedua Patung Ratu Wilhelmina, yang ketiga yaitu patung Sultan Syarif Hasim, yang keempat yaitu Rumah Singgah Tuan Kadi, dan yang kelima yaitu Masjid Raya Shahabuddin. Dan kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri ini diperkirakan berdiri pada tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I yang berkedudukan di Melaka. Demikian pula dengan penggantinya yaitu Raja Narasingha I dan Raja Merlang II juga berkedudukan di Melaka. Untuk kegiatan sehari-hari Kerajaan Indragiri ini dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. Puncak masa kejayaan Kerajaan Indragiri terjadi pada masa Sultan Indragiri ke-17. Runtuhnya kerajaan disebabkan oleh konflik di antara kalangan keluarga kerajaan, yaitu antara Raja Said dan Raja Mun. Peninggalan kerajaan yaitu berupa Masjid Raya Peranap, Rumah Tinggi, dan Istana Indragiri. Bab yang kedua yaitu Adat dan Adab Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan antara pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Jenis-jenis adat yaitu yang pertama, adat sebenar adat, yaitu prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam adat bersendikan syarak, yaitu ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh dipakai, dan hukum syaraklah yang mendominan di sini. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan, yaitu adat yang dibuat oleh penguasa dalam suatu kurun waktu, dan adat tersebut berlaku selama tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Perubahan yang terjadi biasanya karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pandangan pihak penguasa. Yang ketiga yaitu adat yang pradat, merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Adab dalam pergaulan orang Melayu. Adab dalam pergaulan orang Melayu yaitu yang pertama ada ajaran, tuntutan, dan falsafah yang diajarkan melalui peribahasa dan sebagainya yang telah membudaya di Indonesia. Sikap dan tingkah laku yang baik,
telah diajarkan sejak dalam buayan hingga dewasa. Sikap itu diajarkan secara lisan dan dikembangkan melalui tulisan. Raja Ali Haji, Pujangga Besar Riau, telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran seperti Gurindam 12, Semeratul Muhimmah, dan manuskrip-manuskrip lainnya. Sopan santun tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu tingkah laku, tutur bahasa, kesopanan berpakaian, serta sikap menghadapi antara orang tua atau sebaya, orang lebih muda, dan para pembesar dan lain sebagainya. Bab yang keempat yaitu hukum adat Melayu. Pertama, pengertian hukum adat. Hukum adat yaitu serangkaian aturan yang mengikat pada masyarakat secara tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan. Struktur pemerintahannya itu terdiri dari sultan, kedatuan sejawat, hulu balang, kedatuan kelompok, dan penghulu besar. Selanjutnya yaitu sistem keangkuhan. Sistem keangkuhannya itu apabila terjadi masalah di wilayah hukum adat, maka masalah tersebut diselesaikan melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka sang pemangku adat yang memiliki jabatan pemerintahan. Biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu dan dengan proses yang sedikit terbuka. Sanksi hukum adat. Sanksi hukum adat ini ada 3. Yang pertama ada hukum sosial, yaitu dengan pengucilan terhadap sang pelanggar hukum adat. Yang kedua yaitu membayar dam, yaitu membayar denda berupa uang, perhiasan, hewan ternak, beras, atau lain sebagainya yang sudah disesuai kesepakatan dengan pengadilan adat. Dan yang ketiga yaitu penghapusan identitas, yaitu tidak diakuinya lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran dari daerah tersebut. Bab yang keempat yaitu tentang atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan Melayu. Pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, dan ditinggikan seranting. Raja Ali Haji di dalam karyanya Amarat Al-Muhimmah tahun 1858 menjelaskan ada 3 kriteria kepemimpinan, yaitu yang pertama ada khalifah yang mendirikan agama berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma'. Yang kedua ada sultan menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasul. Dan yang ketiga ada imam. Imam harus berada paling depan di segala situasi. Bab yang kelima yaitu bahasa Melayu Riau. Ada 3 bahasa pemakaian dalam adat dan budaya Melayu Riau. Yang pertama yaitu bahasa Mendaki. Bahasa Mendaki digunakan oleh orang muda ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya ke yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua yaitu bahasa Mendatar. Biasanya digunakan oleh teman sebaya atau yang memiliki kedudukan yang setara. Yang ketiga yaitu bahasa Menurun. Bahasa Menurun ini digunakan oleh orang yang lebih tua ke orang yang lebih tinggi kedudukannya ke orang yang lebih rendah atau kedudukannya lebih tinggi ke yang lebih muda. Bab yang keenam yaitu kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu yang di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu yang pertama yaitu ada seni musik. Seni musik ini sejenis alatnya seperti dedokut, puput, tabuh, gendang, beregung, genggong, dan lain sebagainya. Biasanya aktivitas
yang dilakukan yaitu seni musik yaitu sebagai lagu pengantar dongeng, berzanji, bergambus, dan canang. Yang kedua yaitu ada seni rupa. Seni rupa terdiri dari anyaman, ukir, batik, dan motif. Yang ketiga yaitu ada seni teater. Seni teater contohnya yaitu wayang bangsawan, teater atau seni peran, randai batu rijal dan peranak, randen, ranggung, teater tutur, mendu, dan ronggeng. Dan untuk seni tari, yaitu contohnya ada tari mayang, tari olang-olang, tari zapin Arab, tari zapin Melayu, dan tari zapin Riau. Bab yang ketujuh yaitu tradisi tulis dan lisan Melayu Riau. Definisi lisan yaitu pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jenis-jenis lisan yaitu contohnya petuah. Petuah biasanya memiliki penuh makna. Yang kedua ada kisah perseorangan atau kelompok atau historical gossip. Kemudian ada cerita heroik dan dongeng atau hiburan yang berisikan nasihat dan hikmat. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk tradisi lisan. Yang pertama ada folklore, yang kedua ada upacara, yang ketiga ada lagu, yang keempat ada mitologi, yang kelima ada legenda. Sedangkan untuk tulisan didefinisikan sebagai sebuah penyampaian sejarah melalui tulisan. Contohnya yaitu seperti karya Ali Haji, contohnya yang pertama ada Silsilah Melayu dan Bugis, Bustanul Kebatinan, Tahfat Al-Nafis, Gurindam 12, Syair Siti Sianah, Muqaddimah fil Intizam. Sementara itu bentuk bahasa naskah kuno Melayu. Yang pertama naskah kuno Riau dengan bahasa Melayu Riau. Yang kedua ada naskah terjemahan dari karya penulis Timur Tengah, dan yang terakhir ada naskah dari kawasan Timur Tengah yang berada di Riau. Bab yang ke-8 yaitu nilai asas ekonomi Melayu dan sistem tapak 8. Sistem ekonomi tapak 8 yaitu cara yang dilakukan oleh orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna memenuhi kehidupan dan menjadi pokok penghidupan orang Melayu. Tujuan sistem ekonomi tapak 8 yaitu sebagai antisipasi saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga maupun perekonomian masyarakat. Jenis-jenis tapak 8 yaitu ada 8. Yang pertama ada berladang, yang kedua ada beternak, yang ketiga ada menangkap ikan, yang keempat ada beniro, yang kelima ada mengambil atau mengumpulkan hasil hutan, yang keenam ada berkebun, yang ketujuh ada bertukang, dan yang kedelapan ada berniaga. Bab yang ke-9 yaitu tentang ekonomi masyarakat di era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Pengertian ekonomi kreatif yaitu ekonomi yang yaitu konsep ekonomi yang mengutamakan informasi dan kreativitas masyarakat dengan mengandalkan ide dan pengetahuan. Ciri-ciri ekonomi kreatif yaitu adanya kolaborasi dengan banyak pihak. Yang kedua ada perkembangannya tidak terbatas. Yang ketiga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan yang keempat berbasis ide atau gagasan. Contoh ragamnya yaitu ada wisata kuliner, wisata pariwisata, wisata tarian, wisata kerajinan, dan wisata busana. Tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama persaingan dari kelompok luar, yang kedua ada rendahnya apresiasi masyarakat dan kurangnya pendanaan oleh pemerintah. Selanjutnya
ada konsep etika kerja dalam budaya Melayu. Yang pertama ada biar lambat asal selamat. Yang kedua ada tidak lari gunung dikejar. Yang ketiga ada awal dibuat, akhir diingat. Yang keempat ada alang-alang berdawat, biarlah hitam. Yang kelima ada kerja beragak-agak tidak menjadi, kerja berangsur tidak bertahan. Yang keenam ada sifat padi, yaitu semakin berisi semakin beruduk. Yang ketujuh ada baru berlatih hendak berjalan langsung bersembang. Dan yang kesembilan ada hemat dan cermat merupakan amalan terpuji. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.